Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Satu-satunya prioritas striker Chelsea Romelu Lukaku pada musim panas ini adalah kembali ke Inter. Meskipun ini hanya akan terwujud jika The Blues setuju untuk meminjamkannya ke Inter. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa kubu Nerazzurri harus dapat mengamankan tanda tangan pemain berusia 29 tahun itu dengan status pinjaman, agar kepindahannya layak secara finansial bagi mereka. Kembalinya Lukaku ke Nerazzurri terlihat semakin nyata dalam beberapa pekan terakhir, dengan pertemuan yang dilaporkan telah dilakukan dengan pengacara yang mewakili sang pemain. Namun mencapai kesepakatan dengan Chelsea tidak akan mudah, mengingat investasi besar yang telah mereka lakukan untuk memboyongnya ke Liga Primer pada musim panas lalu. Dan Di Marzio yakin bahwa formula pinjaman tanpa opsi pembelian merupakan satu-satunya cara yang bisa dilakukan Nerazzurri untuk bisa memulangkan Lukaku. Lukaku tidak pernah menyembunyikan keinginan untuk mengenakan seragam Nerazzurri lagi. Tetapi terlepas dari keinginannya dan bahkan dengan pengurangan gajinya, semuanya hanya akan bergantung pada Chelsea, ujar Di Marzio. Satu-satunya opsi yang mungkin adalah pinjaman tanpa klausul pembelian. Tetapi saat ini Nerazzurri tidak akan mengambil langkah apapun karena menghormati investasi Chelsea. Dari Gazeta.it melaporkan bahwa Lukaku akan bertemu dengan klubnya pada pertengahan bulan depan untuk dapat menyelesaikan kesepakatan, dan proses kepindahannya dengan status pinjaman harus dilakukan sebelum 30 Juni mendatang. Jurnalis Italia Alessandro Focialelli menyarankan Inter untuk mempertahankan bek andalan mereka Alessandro Bastoni, karena akan sulit menemukan bek tengah dengan kualitas sepertinya saat ini. Inter santer diwartakan bakal menjual satu pemain berharga mereka di musim panas 2022 ini demi memenuhi target keuangan klub, dan nama Bastoni menjadi yang teratas untuk dikorbankan. Bastoni merupakan salah satu pemain kunci Inter yang paling bernilai. Nerazzurri bahkan telah memasang label harga untuk Bastoni dengan biaya 70 juta euro di tengah minat kuat dari Tottenham Hotspur. Akan tetapi Focialelli tidak setuju Bastoni yang menjadi tumbal. Melalui artikelnya yang diterbitkan oleh Gazzetta dello Sport, Focialelli menguraikan alasan mengapa pemain berusia 23 tahun itu wajib untuk dipertahankan pada musim panas ini. Saya ingin mengirim pesan yang tepat kepada Inter, jangan jual Bastoni, untuk berbagai alasan, tulis Focialelli. Alessandro Bastoni memiliki semua karakteristik untuk mewakili masa depan. Sebelum memutuskan untuk menjual Bastoni, sangat bijak bagi Inter untuk mempertimbangkan menjual pemain lainnya yang lebih mudah mencari penggantinya. Bastoni bisa menjadi pemain masa depan Nerazzurri dalam 10 tahun ke depan, dan dia tidak diragukan lagi akan menjadi bagian dari skuad Azzurri juga. Roma telah menerima gelandang Henrikh Mkhitaryan bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer dan tidak akan menaikkan tawaran kontrak terbaru mereka kepadanya. Pemain internasional Armenia itu akan menjadi agen bebas pada 30 Juni dan telah melakukan pembicaraan dengan Inter mengenai bebas transfer. Meskipun laporan baru-baru ini menunjukkan kepindahan ke Inter telah disetujui, ada beberapa harapan di pihak Roma bahwa mereka masih bisa meyakinkannya untuk tetap tinggal. Namun Corriere dello Sport melaporkan pada hari Selasa bahwa Roma telah menerima Mkhitaryan pergi dan tidak akan meningkatkan tawaran kontrak lagi seperti yang dibuat seminggu yang lalu. Laporan itu menambahkan Mkhitaryan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya menyusul kemenangan bersejarah Liga Konferensi Eropa mereka.
Masih menurut laporan tersebut bahwa Inter telah menawarkan Mkhitaryan kesepakatan senilai 3,5 juta euro selama 2 tahun. Dan Roma tidak mau menandingi tawaran itu. Inter sulit untuk menyelesaikan kepindahan Paulo Dybala dengan status bebas transfer, karena masih harus menunggu hingga Alexis Sanchez secara resmi meninggalkan klub musim panas ini. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri tidak akan menyelesaikan kesepakatan mereka dengan Dybala sampai mereka mengonfirmasi bahwa Sanchez hengkang ke klub pelabuhan barunya. Sanchez sudah nampak akan melangkah keluar dari Inter karena klub telah memberitahu dia bahwa dia tidak ada dalam rencana mereka musim depan dan seterusnya. Sementara itu, Sevilla tengah tertarik padanya. Nerazzurri dapat memfasilitasi kepindahan pemain Chili itu ke klub Andalusia atau tujuan lain dengan menawarkan pembayaran pesangon. Kemudian Arturo Vidal tampaknya berada di ambang kepindahan ke Flamengo. Inter tidak terburu-buru dan telah menjelaskan kepada Dybala bahwa saat ini masih menunggu hal tersebut. Kepergian dua pemain Chili itu akan melonggarkan tagihan gaji Inter dan mempermudah proses kepindahan Dybala. Inter Milan dilaporkan siap menjual Stefano Sensi ke AC Monza jika Carlos Augusto menjadi bagian dari kesepakatan transfer. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa transfer Sensi ke Monza kemungkinan terjadi jika ada barter pemain plus sejumlah uang tunai. Nerazzurri menginginkan bek sayap kiri berkebangsaan Brasil itu sebagai bagian dari kesepakatan, tetapi tim yang baru promosi itu enggan untuk melepasnya. Sensi telah muncul sebagai salah satu target prioritas Monza untuk memperkuat skuad mereka pada musim depan, setelah sukses mengamankan tiket promosi ke Serie A. Sensi tampaknya tidak akan masuk rencana Nerazzurri pada musim depan dan siap melepasnya di musim panas ini. Akan tetapi masih harus dilihat apakah Monza dapat memberikan penawaran yang memuaskan untuk mendapatkan tanda tangan sang gelandang. Di sisi lain, Augusto telah membuat Inter terkesan berkat performa kuatnya di Serie B pada musim lalu. Dia pun menjadi salah satu nama yang dikaitkan untuk menjadi pelapis Robin Gosens di bek sayap kiri setelah kepergian Ivan Perisic ke Tottenham Hotspur. Di sepanjang musim 2021-2022, Augusto tampil sebanyak 37 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan menyumbang 1 assist. Tottenham Hotspur secara resmi telah mengumumkan kedatangan Ivan Perisic dengan status bebas transfer dari Inter Milan. Winger kiri tim nasional Kroasia itu diikat Spurs dengan kontrak berdurasi 2 tahun atau berlangsung hingga tahun 2024 mendatang. Ivan Perisic juga telah memberikan pesan perpisahannya kepada penggemar Inter dengan kepindahannya ke Tottenham Hotspur dengan status bebas transfer. Menghabiskan 6 musim dengan mengenakan seragam Inter belum termasuk 1 musim yang ia habiskan dengan status pinjaman bersama Bayern Munich. Pemain Kroasia itu tampaknya semakin berkembang seiring musim-musim berlalu dan mengakhiri petualangannya bersama Nerazzurri dengan gelar Serie A, Supercoppa Italiana dan Coppa Italiana dalam 2 musim terakhirnya. Emosinya saat meninggalkan klub terangkum dalam pesannya kepada para penggemar. Setelah 254 pertandingan, 55 gol, 49 assist, 3 trofi dan 18.934 menit di lapangan mengenakan seragam gemilang ini, petualangan saya di Inter berakhir di sini. Saya pergi dari sini merasa terhormat setelah menjadi bagian dari klub ini, tulisnya. Dengan begitu banyak emosi di hati saya meninggalkan Anda dengan mengatakan, ini adalah kebahagiaan tak terbatas yang berlangsung seumur hidup.
Pazza Inter. Inter Primavera berhasil merengkuh gelar juara tim Vision Primavera One Championship. Di laga final dini hari tadi, anak asuh Christian Shifu berhasil mengalahkan Roma di final di Stadion Mapei dengan skor 2-1 berkat gol Casadei dan Nicola Live di perpanjangan waktu. Gelar ini menjadi gelar ke-10 Inter dan menjadi klub yang paling banyak memenangkan kompetisi ini. Sementara itu, pemain Inter Primavera Cesare Casadei berhasil terpilih menjadi pemain terbaik kompetisi ini.